Selamat datang pemirsa dalam acara kesayangan Anda, dalam acara Hidup Sehat. Hidup Sehat kali ini bekerja sama dengan Healthy Family Catering The Gizi di Jalan Indragiri 2, Kafling 23, Malang. Dan seperti biasa setiap Senin jam 7 malam, saya kembali lagi hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan dan membahas berbagai macam masalah kesehatan. Dan seperti yang Anda lihat di tangan saya sudah memegang sebuah bahan makanan, yaitu sebuah jamur. Dan tentunya jamur ini akan dijadikan apa atau bisa menjadi apa? Tentunya Anda penasaran karena kita akan membahas berbagai macam masalah mengenai linu-linu di sendi dan juga kesemutan. Tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Salam jumpa kembali pemirsa Dama TV, masih bersama dengan saya Avokan yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dan membahas tema kita hari ini, yaitu menu diet bagi penderita asam urat. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini karena saya tentunya ditemani oleh seorang dokter spesialis yang sangat paham sekali mengenai asam urat, yaitu Dr. Ongko Susestiate, MNS SPGK. Selamat datang Dr. Ongko. Oke. Terima kasih sudah datang dan bergabung bersama kami. Ya dokter, jadi kita hari ini akan membahas mengenai asam urat ya dokter ya. Langsung aja kita mungkin sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya dokter ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan asam urat itu apa dokter? Ya, asam urat itu sebenarnya suatu rangkaian organik ya, yang terdiri dari intinya pirimidin ya, suatu rangkaian yang tertutup itu saja, yang asalnya dari purin ya. Asalnya dari purin itu asalnya dari DNA daripada inti sel. Ya, jadi asam urat itu sebenarnya ada dalam tubuh kita, terutama berasal dari DNA, yaitu yang pencetak biru daripada protein yang ada dalam tubuh. Nah, kita pernah sering dengar DNA itu kalau ada seseorang yang tidak bisa diidentifikasi, maka diperiksa DNA-nya, kan begitu kan ya? Nah, DNA itulah yang menjadi sumber daripada asam urat tadi ya. Oh, berarti secara tidak langsung tadi dokter juga menjelaskan bahwa purin sebenarnya berhubungan dengan asam urat itu sendiri ya dokter? Betul, ya, jadi DNA menjadi purin, pecah menjadi purin menjadi asam urat ya. Baik dokter, untuk masalah asalnya dokter, tadi dokter juga mengatakan bahwa sebenarnya bisa berasal dari dalam tubuh kita ya dokter. Nah, kalau dari yang selain dari tubuh kita tuh adakah dokter? Ya tentu asam urat itu tergantung daripada yang masuk, tergantung bagaimana pembuangannya keluar, dan yang terakhir ada yang di dalam tubuh sendiri buat ya kan, dari DNA tadi tubuh akan membuat sendiri. Yang masuk dari luar itu ya dari makanan, ya, sumber-sumber makanan ya. Dan kita tahu bahwa nabati, tumbuh-tumbuhan maupun makanan hewani, dua-duanya adalah makhluk hidup. Selama mereka makhluk hidup, selama itu mereka bertumbuh, berkembang, bertambah selnya, membelah selnya, selama itu perlu DNA. Berarti dari awal kita sudah lihat bahwa makanan itu tidak mungkin bebas daripada asam urat. Ya, cuman yaitu yang kita pilih adalah yang kadar asam uratnya rendah dalam makanan kita kalau kita mempunyai masalah dengan peningkatan kadar asam urat dalam darah yang tinggi di atas normal ya. Baik dokter, dan sepertinya terkesan sekali ya pemirsa di rumah bahwa asam urat nih kok sepertinya bahaya dokter. Sebenarnya manfaat dari asam urat nih apa sih dokter? Sebenarnya asam urat itu seperti halnya kolesterol, kalau rendah atau normal itu dibutuhkan oleh tubuh untuk buat hormon, ya, kalau kolesterol kan buat vitamin D dan sebagainya. Juga demikian dengan asam urat, kalau kadarnya fisiologinya itu di bawah 4 mg per desiliter, maka dia sangat bermanfaat untuk antioksidan. Tetapi kalau normalnya memang untuk pria 6,5 sampai 7 mg per desiliter, pada wanita 6 mg per desiliter itu angka normalnya. Tapi angka fisiologinya, artinya yang bagus untuk antioksidan itu adalah 4 mg per desiliter. Jadi asam urat itu dalam dosis yang normal, kadar yang normal itu sangat dibutuhkan gitu. Ya, cuman itu tadi kita sudah salah kaprah. Kita sangat ketakutan dengan kolesterol, demikian juga saat ini kita sangat ketakutan dengan asam urat ya. Padahal asam urat itu dalam dosis yang normal atau dalam kadar yang normal dalam darah itu malah membantu kita. Membantu kita ya dokter.
di batas 4 mg per desiliter tadi. Itu fisiologinya. Jadi ya sebenarnya kalau bisa 4 mg itu ideal. Ya. Idealnya dokter. Baik, dokter tadi sudah membahas manfaatnya sebenarnya bahkan untuk antioksidan bagi tubuh kita ya dokter ya. Nah kalau sebenarnya ini bahayanya dokter, bahaya asam urat dalam darah ketika meningkat tuh bagaimana dokter? Ya asam urat itu dalam darah itu kan kalau meningkat biasanya di atas 9 mg per desiliter. Ya, kalau itu sudah mulai di atas 9 itu risiko untuk terjadinya gangguan itu menjadi besar. Gangguannya berupa apa? Gangguannya kalau asam urat itu sudah tinggi, dia mudah mengkristal. Mengkristal itu seperti apa kristal itu ya, seperti seperti batu menjadi membatu gitu, ya mengkristal. Seperti gula kalau direbus terus kan kemudian akhirnya jadi kristal kan. Demikian juga akan menjadi kristal. Nah, asam urat yang mengkristal ini kalau di ginjal kalau itu ada di piala ginjal itu kan ada pialanya untuk menampung air kencing. Kalau di situ letak kristal-kristal tadi itu menjadi batu, dapat menyumbat. Tetapi kalau dia ada di badan daripada ginjal, dia akan merusak fungsi ginjal. Gitu. Sedangkan yang tempat yang lain adalah di sendi. Jadi kalau di sendi-sendi terutama yang awalnya sendi dari ibu jari, kaki. Nah, itu bengkak, nyeri, cekot-cekot, merah. Ya, sampai nggak bisa tidur kadang-kadang. Nah, itu disebabkan karena kristal asam urat di dalam sendi itu memacu terjadinya keradangan. Sehingga tanda-tanda keradangan merah, panas, bengkak, gangguan fungsi, ya itu muncul. Dan kemudian yang terakhir, tapi tidak mengganggu, tapi menjadi tanda adalah kalau kadang-kadang asam urat itu ada kristalnya ada di telinga ini. Jadi bentuknya seperti bendol-bendol gitu, yang seperti namanya, kalau istilah kedokterannya namanya tofus, kalau banyak namanya tofi. Jadi kalau mungkin itu kalau sekarang pakai anting-anting ya bagus ya. Kalau itu sekarang nggak usah pakai anting-anting, itu sudah ada sendiri gitu, terbentuk sendiri gitu. Jadi orang asam urat kalau punya tofu di sini ya nggak usah pakai anting-anting, udah bagus. Sudah terbentuk di telinganya gitu dokter. Baik dokter, nah itu kan tadi mungkin tadi banyak sekali ya dokter ya, bahkan terlihat tandanya di telinga, itu yang bisa kita lihat ya dokter. Bagaimana nih dokter kalau untuk mengetahuinya selain tadi kita lihat di telinga, itu ada lagi nggak dokter cara kita mengetahuinya untuk kita merasakan? Sebenarnya kalau secara fisik dan secara subjektif artinya keluhan itu memang sulit ya untuk kalau dia tidak nyeri, pas nggak nyeri sulit. Tapi bahwa asam uratnya naik sudah dalam kadar gula dalam darah itu meningkat, ya salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium, diperiksa kadar asam urat dalam darah. Ya, biasanya orang yang gemuk itu asam uratnya tinggi. Bisa asam uratnya juga tinggi ya dokter ya. Nah, berarti pemeriksaan di rumah juga tentunya yang memiliki berat badan yang lebih mungkin dokter ya harus hati-hati dengan asam urat itu. Ya memang risiko daripada penyakit yang pada sendi-sendi menimbulkan nyeri itu namanya penyakitnya gout. Nah, penyakit gout yang nyeri bengkak pada sendi, terutama sendi di kaki, di ankle dan sebagainya, itu umumnya mengenai pria. Jadi penyakit gout ini penyakit pria umumnya. Ya, jadi jarang pada wanita, umumnya pada pria yang umumnya gemuk, ya, yang kemudian suka makan, ya, kemudian suka makan makanan tertentu nanti kita bicarakan sumber-sumbernya, dan kemudian mereka yang kadang-kadang minum alkohol, ya itu juga bisa menjadi pemicu. Ya. Makanya perlu ada suatu kejelasan bahwa masyarakat harus tahu bahwa gemuk itu sakit. Ya, salah satunya gout, apalagi laki-laki. Kalau sudah gemuk, ya risiko untuk penyakit gout menjadi meningkat. Gitu, ya. Dan gemuk tuh tidak hanya penyakit gout sebenarnya dokter ya, banyak lagi penyakit yang lain. Ya sebenarnya gemuk itu sakit lah, gemuk itu bukan jadi lambang gitu ya, bukan lambang kemakmuran lah. Ya, oke. Baik dokter. Nah seringkali kami dengar di masyarakat nih dokter, seringkali dihubungkan dengan linu-linu sama nyeri-nyeri persendian itu sama kesemutan juga nih kadang-kadang dokter. Nah, itu sebenarnya berhubungan nggak dokter dengan peningkatan asam urat? Ya begini, seperti jelasnya AFO itu laki-laki ya toh. Tapi bukan tentu kan semua laki-laki itu AFO kan. Ya. Asam urat menimbulkan nyeri di sendi. Jangan dibalik bahwa semua nyeri di sendi itu asam urat. Ya toh. Jadi gitu. Tidak terlalu. Kalau misalnya perempuan memang lebih jarang nyeri-nyeri asam urat. Nanti sembarang linu sendi, wah ini asam urat saya tinggi. Minum obat-obat atau jamu-jamu atau suplemen
menurut asam urat, padahal ya belum tentu asam urat ya toh. Mungkin nyerinya mungkin karena mungkin terlalu lelah ya toh. Jadi istilahnya bahasa Jawanya keju itu ya mungkin itu linu, jarem, nah itu bisa saja. Lalu orang menginterpretasikan sebagai asam uratnya meningkat ya. Oke dokter, untuk yang terakhir dokter, kiat-kiat supaya menjaga tetap normal nih dokter, seperti apa dokter? Ya tuh, kalau mau normal ya sebenarnya tadi itu asam urat itu meningkat karena apa? Faktor asupan, faktor pembuatan di dalam tubuh, dan pembuangan dari tubuh, ya toh. Jadi selama ginjalnya masih baik, ya toh, selama ginjalnya masih baik, ya tentunya pembuangannya bagus. Jadi dengan kata lain, kalau ginjalnya rusak, berarti mau tidak mau asam urat akan meningkat karena nggak bisa dibuang. Nggak bisa dibuang. Ya, lewat itu jadi numpuk kan di dalam tubuh. Ya. Yang kedua, kalau pembuatan di dalam tubuh meningkat, umumnya genetik. Kalau bapaknya, ibunya, ya itu sering sakit asam urat, ya maka biasanya anak laki-lakinya sering asam urat. Maka itu cewek-cewek kalau milih calon suami itu perlu dilihat, ditanya itu bibitnya itu bagaimana bibitnya loh, apa ada cerita mengenai asam urat nggak gitu ya toh. Ya, kemudian yang terakhir ini makanannya, dan kita akan untuk sesi berikutnya kita akan fokus ke makanan. Kita tidak akan bahas ginjalnya, tidak bahas mengenai bagaimana terjadinya kelainan di dalam metabolisme di dalam tubuh, tapi kita akan lebih banyak menjadi dalam makanannya. Ya. Baik, nah tentunya pemirsa yang di rumah penasaran ya dokter ya, apa saja makanan yang akan kita bahas nanti ya dokter ya. Tetap di Hidup Sehat, jangan kemana-mana. Baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama dengan kami di Hidup Sehat. Baik dokter, tadi kita sudah membahas sedikit masalah asam urat ya dokter. Sekarang kita bahas mungkin yang penyebab akibatnya ya dokter ya. Baik untuk yang pertama dokter, sebenarnya penyebabnya nih apa saja dokter, keadaan yang mengakibatkan kadar asam urat dalam darah itu tinggi? Jadi tadi saya ulangi kembali ya, jadi sebenarnya dari ginjalnya ya, ginjalnya yang terganggu, pasti pembuangan asam uratnya terganggu, asam urat dalam darah meningkat. Yang kedua, di dalam metabolisme dalam tubuhnya, terutama faktor keturunan, itu juga menyebabkan cenderung asam uratnya meningkat. Sekarang mengenai makanan kan kita yang beratnya. Jadi makanan apa yang mengandung asam urat tinggi kan? Awal daripada segmen tadi kita bicara bahwa semua makhluk hidup, entah itu hewan, entah manusia, entah tumbuh-tumbuhan, semuanya perlu berkembang biak, perlu membelah diri. Sel-selnya membelah. Sel-sel yang membelah ini membutuhkan peran daripada DNA. RNA, DNA lah. RNA, DNA ini isinya adalah sebenarnya purin, ya, yang nanti menjadi asam urat, ya kan gitu. Jadi makanan-makanan kita kan pastinya dari makhluk hidup kan? Hidup, ya. Pastinya hewani maupun nabati kan? Kan nggak pernah kita makan pasir, nggak pernah kita makan batu kan gitu kan? Ya kalau makan batu sama pasir mungkin kita bebas asam purin, asam urat gitu. Jadi kalau kita dengan kata lain, kalau selama kita makanannya makhluk hidup, selama itu tidak mungkin bebas purin kan? Tidak mungkin bebas asam urat. Berarti kita harus memilih mana makanan yang tinggi asam urat atau purin, mana yang rendah. Kalau bebas nggak mungkin. Namun meskipun rendah, kalau dimakan dalam jumlah banyak, ya tetap asam uratnya akan terkumpul tinggi. Jadi walaupun misalnya makan jamur itu dikenal rendah. Tapi kalau makan jamurnya banyak, ya sama saja. Ya atau sama saja. Karena itu kan tumpukan ya toh, menumpuk jadinya. Oke dokter, dan ketika dihubungkan dengan penyakit nih dokter, kegemukan atau obesitas dan juga kelainan fungsi ginjal itu juga sering disertai dengan peningkatan kadar asam urat dalam darah nih dokter. Nah itu bagaimana sebenarnya dokter? Ya tadi kalau ginjal sudah kita bahas, sekarang mengenai asam dalam obesitas ya. Obesitas. Jadi obesitas tuh, orang obes itu apa sih? Karena yang dimakan lebih banyak dari yang dibutuhkan kan. Dengan kata lain kelebihan makan kan. Dan kalau kelebihan makan, selama dia makan sayur dan buah ataupun makan nabati dan hewani, selama itu DNA-nya berlebihan kan, masuk. Nah kalau DNA-nya berlebihan masuk, ya berarti purinnya berlebihan masuk. Ya. Nah karena itu asam uratnya juga akan meningkat. Gitu, ya. Baik pemirsa, ternyata sesederhana itu ya dokter ya. Dengan kegemukan itu karena makannya banyak, jadinya
kadar purinnya otomatis meningkat juga ya dokter ya, karena Betul. dari makan makanan yang banyak tadi. Jadi untuk pemirsa yang di rumah mungkin sekarang mulai dibatasi ya dokter ya untuk makan makanannya dokter ya, supaya tidak obesitas bahkan bisa terkena penyakit akibat asam urat nih ya dokter ya. Baik dokter, sekarang kita bahas akibatnya dokter. Sebenarnya gangguan kesehatan yang diakibatkan dengan peningkatan asam urat kadar urat dalam darah ini apa aja dokter? Itu tadi seperti tadi kita sudah bahas bahwa ginjal terkena batu ginjal, dan kemudian ada tumpukan asam urat di bawah kulit, terutama di daerah telinga dan sebagainya. Juga bisa di tempat lain, tapi terutama yang telinga. Dan kemudian juga yang kita perlu bahas sedikit, di sendi itu timbul gout. Penyakit gout itu adalah radang dari sendi akibat kristal asam urat di dalam sendi. Ini kalau kita biarkan radang terus, maka tulang rawan sendi dan sendi persendian itu menjadi rusak. Akhirnya terjadi kecacatan. Ya. Apalagi kalau kemudian dia menjadi obes, gemuk. Jadi gemuk sendiri sudah merusak sendi, ditambah lagi dengan asam urat. Maka ini perlu diwaspadai, terutama pada pria-pria yang gemuk. Pria gemuk ya. Nah, baik untuk pemirsa yang di rumah, khususnya Anda mungkin yang pria ya dokter ya, ini yang beresiko dan juga gemuk, itu juga mungkin harus berpikir untuk menurunkan berat badannya ya dokter ya. Nah dokter, ya, kalau terutama mengurangi makannya dulu ya dokter. Oke dokter, kalau misalnya penyakit kelainan yang lain mungkin dokter yang diakibatkan peningkatan kadar asam urat dalam darah dokter? Saya rasa yang lain itu ada kaitannya mungkin dengan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Bahkan bisa berisiko seperti itu. Dan walaupun ini terjadi aterosklerosis, dari penyempitan daripada pembuluh darah, terjadi tumpukan daripada kolesterol di bawah dinding pembuluh darah, ya, itu dikaitkan dengan fungsi asam urat sebagai antioksidan. Ya. Oh, antioksidan. Dia sebenarnya antioksidan kalau di bawah 4. Jadi berarti kalau di atas 4, misal sampai 9 tadi 10, maka dia menjadi prooksidan. Prooksidan artinya dia menjadi radikal bebas. Nah, kita tahu radikal bebas ini menambah rusak dinding pembuluh darah. Dan terjadilah yang namanya penyumbatan sehingga terjadi serangan jantung, jadi stroke. Jadi dengan kata singkat katanya, asam urat yang tinggi itu bisa menjadi pemicu terjadinya serangan jantung maupun stroke ataupun kelainan pembuluh darah yang lain. Baik dokter, seperti itu ya pemirsa, ternyata harus dijaga, bahkan sebaiknya ideal ya dokter ya di bawah 4 supaya jadi antioksidan. Bahkan kalau berlebihan malah sebaliknya ya dokter ya, bisa prooksidan dan berbahaya. Baik dokter, tadi sempat kita membahas masalah gout nih dokter. Kalau gejala dari penyakit itu apa ya dokter? Ya gout itu umumnya ya. Pertama kali serangan tuh pada ibu jari. Ibu jari kaki. Kaki ya dokter. Nyeri, cokot-cokot gitu ya. Saya nggak tahu apakah nyeri ini kemudian biasanya kalau cokot-cokot jari kaki, kalau cantengan dulu masukkan pantatnya ayam ya. Saya nggak tahu apakah itu. Kalau jempolnya kaki bagaimana gitu ya. Ya, jadi ini sebenarnya diawali dengan nyerinya luar biasa, nggak bisa pasti terbangun. Ya, nah, kemudian harus diobatin, ya kan? Ya obatnya lagi kembali pada obatnya tuh prinsip tadi, kalau ginjal ya, untuk membuang ya dikasih obat-obatan yang untuk mempercepat pembuangan asam urat. Gitu. Kalau produksinya ada obat yang untuk menekan produksi asam urat, misalnya allopurinol. Kalau dietnya makanannya dari luar, ya makanannya kan gitu ya. Kalau keradangannya, nyerinya, ya dikasih obat-obat penghilang sakit kan gitu ya. Baik dokter, itu tadi gejala-gejalanya itu nyeri yang sangat hebat ya dokter ya, bahkan ketika tertidur sampai terbangun. Dokter. Sampai terpincang-pincang kalau jalan. Sudah sampai kayak gitu ya dokter. Baik, selanjutnya dokter, ini kita hubungkan dengan seringkali dihubungkan dengan penyakit di saluran kemih nih dokter. Nah itu sebenarnya bagaimana terjadinya dan akibatnya apa nih dokter? Jadi kalau terjadi kristal dari asam urat, terjadi penyumbatan dari saluran kemih, terjadi kerusakan daripada ginjal. Ya, kalau ginjalnya rusak, ya kita tahu sendiri kalau di sebelumnya sudah rusak karena asam uratnya tinggi, karena akibat daripada ginjalnya rusak, asam uratnya meningkat. Asam urat yang meningkat menimbulkan batu di dalam ginjal yang sudah rusak. Berarti mempercepat proses pengrusakan daripada ginjal kan. Ya, akibatnya ya tambah cepat. Makanya penderita penyakit ginjal perlu asam uratnya diturunkan dengan cara selain dengan obat-obatan juga dengan diet, mengatur makanan kan gitu ya. Oke, jadi
menyumbatnya itu karena membatu dokter ya di saluran kemih. Ya, karena kita, menjadi dokter, kristal ya. tadi ya. Dan itu apakah menjadi gangguan susah kencing itu sebenarnya juga termasuk akibat ini dokter? Ya kalau tersumbat ya pasti nggak bisa kencing ya. Kalau tersumbat total loh ya. Kalau tersumbatnya parsial artinya sebagian ya bisa, tapi nyerinya luar biasa. Ya. Sakitnya penyumbatan yang parsial itu biasanya kencingnya bisa lewat tapi sedikit, dan itu menimbulkan kontraksi daripada diperas gitu, seperti saluran kemih itu diperas untuk mengeluarkan cairan yang tersumbat ini. Ya itu menimbulkan nyeri yang sangat nyeri. Di saluran kemih itu dokter? Ya, di saluran kemih. Tergantung letaknya sebenarnya. Batu itu di mana. Baik pemirsa, sangat banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan pada segmen kali ini. Tepatnya bahkan di saluran kemih bisa menimbulkan rasa nyeri yang sangat ya dokter ya, selain di jempol tadi gitu. Baik pemirsa, tentunya Anda penasaran ya, apa saja makanan yang akan kita bahas nanti ya dokter ya, di segmen selanjutnya mengenai sumber purin dan bahkan makanan anjuran terhadap penderita penyakit ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami, dan untuk Anda yang baru bergabung, kita hari ini membahas mengenai makanan diet untuk penderita asam urat. Dan tentunya acara ini bekerja sama dengan Healthy Family Catering The Gizi, bebas MSG, rendah lemak trans, bebas boraks, dan bebas formalin. Baik, di masa yang sekarang ini ya, bahkan di zaman-zaman era baru ini, banyak sekali penderita asam urat yang setelah diberitahu tidak boleh makan ini, makan itu, bahkan mengakibatkan dirinya menjadi takut ya. Dia tidak ingin memakan apapun, bahkan bisa mengakibatkan kekurangan gizi. Nah, itu yang sebenarnya yang berbahaya untuk Anda, selain karena asam urat yang tinggi, juga bisa mengakibatkan Anda jadi kekurangan gizi. Baik, untuk masalah seperti itu, kita akan membahasnya bersama Dr. Ongko, dan juga makanan-makanan yang tersedia di sini mungkin nanti bisa kita bahas satu persatu ya dokter ya. Baik dokter, untuk yang pertama dokter, mungkin bisa dijelaskan mengenai contoh makanan tinggi purin dokter. Apa saja dokter, dan yang rendah apa aja? Sebenarnya sebagian masyarakat tahu ya, makanan yang tinggi purin yang harus dibatasi. Saya tidak mengatakan dihindari, dibatasi. Ya itu adalah jeroan-jeroan, ya. Otak, limpa, jantung, seperti hati, itu, ya seperti ini. Oh, ya, itu ya, seperti ini. Ya, jadi ada hati ayam, ada jantung, ada jeroan-jeroan yang lain. Ya, jeroan ini yang memang sebenarnya enak ya. Soto itu, sulung itu plus itu berarti pakai jeroan ya. Ya, kita berani bayar lebih untuk penyakit, untuk kolesterol ya. Plus jeroan malah bayar penyakit. Ya. Kita bayar tinggi untuk dapat penyakit, yaitu kolesterol dan asam urat, kan gitu kan? Ya, jadi ya terserah. Memang yang punya uang lah yang berperan ya dalam hal ini ya. Yang kalau yang punya uang mau makan ini, siapa yang larang kan gitu ya. Tapi untuk diketahui bahwa ini adalah salah satu sumber daripada asam urat, ya, jadi jeroan. Ya. Baik dokter, itu tadi jeroan. Bagaimana dengan daging merah? Daging merah juga ya, daging merah juga mengandung asam urat ya. Makanya orang kadang-kadang takut, nanti kedelai itu kacang, jadi juga asam urat, jadi daging nggak boleh, kedelai nggak boleh. Dan dari mana sumber proteinnya kan gitu ya? Nah itu yang makanya kita diatur dengan baik, ya kan? Oke, dokter. Baik, berarti kacang panjang, buncis, kapri, mente, belinjo itu juga sebenarnya perlu dibatasi ya dokter? Tidak semua. Oh, tidak jadi semua. artinya yang penting itu ini kacang tanah ini. Kacang tanah ya dokter ya? Ya, kacang tanah itu kacang tanah yang dikeringkan. Yang nanti digoreng jadi bumbu pecel, jadi bumbu gado-gado. Nah, ini yang menjadi sumber asam urat. Tapi kalau kacang godok kurang, bukan tidak loh ya. Kurang. Bukan tidak tapi kurang ya. Dibandingkan dengan kacang yang dikeringkan, kan ini airnya sudah ada tuh. Ya sudah boleh dikatakan hilang kan. Jadi ini jadinya menjadi padat sekali. Jadi karena itu konsentrasi purinnya tinggi, ya kan? Karena cairannya kurang ya. Jadi kacang-kacangan ini ya termasuk gula kacang ya, termasuk itu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua berinjo. Nah, itu enak memang berinjo. Ya, berinjo itu juga menjadi sumber daripada asam urat. Ya, selain itu tadi ya. Emping ya, misalnya emping berinjo ya. Itu berarti untuk pemirsa yang di rumah, ketika Anda
favoritnya makan kacang ya dokter ya. Untuk mengurangi kadarnya mungkin bisa diusahakan direbus saja dokter ya kacangnya. Ya, sehingga kacang jadi rebus. kurang Ya, dokter. jadi jangan ini kemudian direbus. Oh, ya. Oh kacangnya langsung direbus ya dokter ya. Kacangnya Baik-baik. gitu ya. Baik dokter. Kalau seperti tempe tahu itu juga kayak gitu ya dokter ya. Sebenarnya tempe tahu tidak lah. Tidak itu artinya tidak tinggi. Oh tidak tinggi. Ya, tapi bukan berarti bebas asam urat, bukan. Tapi orang takut sekali dengan kedelai, dengan karena termasuk kacang-kacangan kan. Jadi nggak Ya, makan. padahal itu ada, tapi tidak setinggi Jeruan dari ya, dokter ya. ya. Jadi salah satu yang tinggi itu justru ikan teri ini. Oh ikan teri. Ikan teri kalau bahasa Inggrisnya anchovy ya. Nah, ini ikan teri ini tinggi asam uratnya. Ya. Jadi ini biasanya pada peyek ya toh. Pada lempeyek ini kan ada dikasih teri ya toh. Kalau ada masakan dimasak teri itu kan misalnya digoreng gini aja. Dikasih kacang juga biasanya dokter. Ya, Udah teri kasih kacang. lah iya, sudah kering kasih kacang, dikasih nasi anget-anget, kasih sambal gitu. Aduh, Waduh. Tambah lapar ya dokter. Tambah nikmat tapi malah bahaya asam urat ya dokter. Ya, Kayak itulah. gitu, dokter. Jadi kalau makanan yang nikmat itu kadang-kadang ya perlu kita waspadai ya. Ya. Baik, Jadi dokter. ini ikan, bukan semua ikan loh ya. Oh tapi ikan teri. Ikan teri, ikan sarden, ikan makarel. Itu yang tinggi asam urat. Oke dokter, untuk tape gitu bagaimana dokter? Nah, juga alkohol termasuk yang diragikan alkohol tape tadi, dokter, ya. itu banyak mengandung asam urat. Jadi orang asam urat sebaiknya ngurangi tape, entah itu tape ketan, entah tape ubi atau pohung ya, ya, entah colena ya toh, entah apa namanya yang di Jember itu namanya itu yang dibuat tape itu apa suwir. Suwir. Ya semua itu ya banyak kan Diragikan tadi. tape yang diragikan. Ya kalau ketan hitam tuh kan kalau dibuat jadi madu mongso. Lah madu mongso itu kan asalnya dari tape ketan. Ya itu juga mengandung tinggi asam urat. Asam urat Ya. juga dokter. Jadi kan itu kan makanan-makanan yang sebenarnya nggak dimakan juga nggak apa-apa kan, iya kan? Jadi nggak usah takut. Ya karena makan tape itu ya kalau nggak makan ya sudahlah nggak usah makan tape, nggak usah makan colena, ya nggak usah makan apa namanya tape yang banyak-banyak jadi apa dikolak, Ya. biasanya dikasih tape kan. Ya itu yang dihindari. Tapi kalau kolak ada pohongnya, ada ubinya saja tanpa difermentasi, oke, nggak masalah. Gitu. Menjadi masalah kalau difermentasi. Difermentasi, Ya, jadi diragikan. Ya. Mungkin jangan makannya setiap hari ya dokter ya, mungkin seminggu berapa kali gitu ya, dokter ya. Ya seperti itu dokter. Baik kita lanjut ke sayuran nih dokter. Saya pernah mendengar mengenai kentang dan jagung itu efektif untuk mengurangi asam urat tuh, benar kan dokter seperti itu dokter? Bukan efektif mengurangi, tapi dia kandungannya rendah. Kandungannya Kalau rendah. dibandingkan dengan bayam yang klasik, orang asam urat tuh takut makan bayam. Bayam ya dokter. Ya toh. Padahal Popeye itu kuat karena bayam, ya toh. Ya toh. Jadi sebenarnya bayam itu sendiri semua lah, bukan hanya makanan, semua makanan tuh dimakan dalam jumlah terbatas oke lah, ya toh. Ya, kecuali tadi ya makarel, kemudian sarden, kemudian teri, jeroan, kacang, tape dan sebagainya. Itu yang mesti hati-hati kan. Hati-hati ya dokter. Ya. Baik dokter, kalau untuk proses pengolahan nih dokter, apakah yang mana yang lebih baik dokter? Yang mentah itu atau yang sudah diolah dokter? Sebenarnya asam uratnya itu kan sekarang kadar kandungannya ya. Makin hilang cairannya, makin tinggi asam uratnya kan gitu kan ya. Makin kurang pelarutnya, makin pekat larutannya kan gitu kan. Iya, betul. Kan begitu kan. Jadi semua yang mengurangi air di dalam zat bahan makanan itu pasti akan meningkatkan asam uratnya kan. Ya misalnya menggoreng ya toh, kemudian tumis juga memanggang ya. Itu semua kan atau dimasuk di dalam oven, misalnya kacang Shanghai itu masukkan oven kan. Nah, itu kan airnya hilang kan. Nah, itu berarti asam uratnya menjadi tinggi ya. Berarti kalau bikin sayur dokter lebih baik airnya banyak gitu ya dokter. Ya artinya kuah lah. Tapi karena harus hati-hati kaldu itu juga cukup tinggi. Memang tidak setinggi itu. Langsung. Nah, sekarang masakan apa yang mengandung kaldu? Ya bakso itu kuahnya itu kan kaldu. Gitu. Nah, kaldu itu yang kita harus hati-hati. Ya, soto kuahnya itu juga kaldu. Buktinya ada minyaknya kan itu.
Nah, itu juga mengandung, tapi tidak setinggi jeroan, tidak setinggi kacang, tidak setinggi ikan teri. Baik dokter, untuk buah-buahan dokter, saya pernah mendengar mengenai terapi jus buah dokter. Terkait penderita asam urat tuh bagaimana dokter? Sebenarnya begini, kalau jusnya sendiri atau buahnya sendiri dalam jumlah yang terbatas, oke lah. Permasalahannya adalah kalau yang bersangkutan tuh gemuk, pria yang gemuk. Pria gemuk. Ya, itu minum jus, terutama yang manis-manis itu banyak mengandung fruktosa. Ya, fruktosa itu nanti kita tahu bahwa seperti halnya gula, ya fruktosa juga itu meningkatkan insulin. Pria gemuk itu terjadi insulin resisten, artinya tidak peka terhadap insulin. Ya. Dan ketidakpekaan terhadap insulin inilah menjadi salah satu pemicu terjadinya peningkatan asam urat. Berarti secara tidak langsung jus buah ini bisa meningkatkan atau memicu terjadinya serangan penyakit gout kan gitu kan ya. Nah, jadi memang untuk mereka yang mempunyai penyakit gout memakan jus itu juga boleh, tapi harus sangat dengan batas. Makan durian misalnya, ya, bukan jus, durian durian itu, wah kalau asam urat kemudian makan durian 2 atau 3 gitu ya, memang asam uratnya dengan adanya manis, apalagi duriannya manis ada fruktosanya, dia gendut, makan durian 3 buah begini, malah kadang-kadang lebih, ada yang setengah pick up ya. Setengah pick up, mabuk dokter. Ya itu berarti selain mabuk ya juga asam uratnya naik dong pasti. Iya dokter. Baik, dari itu untuk pemirsa yang di rumah, khususnya pria gemuk ya dokter ya, harus hati-hati sekali dalam mengonsumsi buah. Baik, untuk pola minum nih dokter, apakah berpengaruh terhadap asam urat dokter? Sebenarnya terhadap asam uratnya itu tidak terlalu, ya sedikit. Artinya kalau kita minumnya cukup, maka kadar asam uratnya pelarutnya cukup di dalam darah, maka tidak terlalu pekat. Sebaliknya kalau kita kurang minum, terjadi dehidrasi, maka pelarut air cairan di dalam darah itu berkurang sehingga kadarnya meningkatkan gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah di ginjal tadi. Kalau kurang minum, berarti urine atau kencingnya produksinya kurang, maka lebih kesempatan untuk menjadi kristal menjadi lebih besar, tinggi. Jadi karena itu orang-orang yang gemuk yang sudah asam uratnya tinggi harus minum cukup. Kecuali kalau memang oleh dokter ginjalnya dilarang terlalu banyak minum cairan karena dia bengkak, ya, itu lain ceritanya. Tapi dalam keadaan normal perlu minum yang banyak. Berapa banyak? Ya kalau udaranya panas bisa 2-2,5 liter. Tapi kalau tidak ya rata-rata 2 liter ya. Kalau udara dingin yang jarang berkeringat mungkin bisa 1,5 sampai 2 liter gitu ya. Jadi pokoknya yang penting kencingnya lancar. Ya. Jadi terkait pola minum tuh terkait sama kencingnya itu tadi. Pencegahan terjadinya batu asam urat. Baik dokter, seperti yang kita bahas sebelumnya, berarti memang semua makanan itu dokter ya, itu tidak bisa bebas dari asam urat ya dokter? Yang penting jangan makan terlalu banyak, itu aja. Makan secukupnya, ya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu mestinya. Ya, itu mestinya. Ya, tapi ya siapa sih kalau ngelihat pizza atau apa yang banyak makan yang enak gitu bisa berhenti ya? Ya gado-gado yang enak. Ya nggak dihabisin tuh rasanya kok nggak berdosa kalau nggak dihabisin kan gitu ya. Bukan eman tapi rasanya dosa kok udah beli kok nggak dihabisin. Harganya. Jadi baiknya ya ajak teman. Kalau orang gout sudah gemuk ajak teman kalau makan. Nah, yuk makan. Nah, nanti separuh kasihkan sama dia atau 3/4 masukkan dia makan 1/4. Pokoknya kan makan kan. Kan nggak perlu sampai makan sampai perutnya buncit sampai kemudian kekenyangan gitu kan nggak perlu kan. Ya, jadi ya pergi aja dari 1/4 kasih ini AVO dikasih 3/4 kan amal ini kan berkatnya banyak ya toh, menambah keakraban ya. Dan juga dapat berkat, kita nggak dapat penyakit malah dapat berkat ya kan. Iya dokter. Baik dokter, jadi intinya sepertinya gemuk tuh ya banyak sekali masalahnya dokter ya. Jadi untuk Anda yang berbadan gemuk mungkin sudah mulai berpikir lagi, apalagi sekarang ditambah sebelumnya pasti berhubungan dokter ya pembahasannya mengenai obesitas, dan sekarang ternyata ketambahan lagi asam urat menjadi pikiran Anda yang baru lagi. Jadi segeralah untuk menurunkan berat badan Anda ya dokter ya, dan makannya tentunya dikurangi dokter. Ya menurunkan berat badan dengan cara mengurangi makan kan gitu. Baik dokter, untuk selanjutnya dokter, untuk makanan yang dianjurkan kalau memang ada pemirsa yang di rumah
menderita batu ginjal akibat asam urat nih dokter? Pasti pemirsa ingin tahu dokter. Ya selain minumnya cukup minum ya 2 liter sehari rata-rata, juga dia perlu mengurangi sumber-sumber asam urat tadi kan yang sudah kita bahas mengenai kacang, jeroan, ikan teri, makarel, sardin, tape, ya toh. Dan kemudian alkohol, jadi bandrek. Wah itu semua apa membuat itu apa namanya membuat asam urat meningkat gitu ya. Nanti enak-enak sudah teler nggak makan bandrek, nggak taunya besoknya jempolnya bengkak dokter. baik pemirsa, ternyata banyak sekali akibatnya ketika kita melakukan kebiasaan buruk ya dokter ya. Baik makan banyak maupun karena minum minuman keras seperti itu ya dokter ya. Selain tidak baik ya itu juga ternyata bisa mengakibatkan sampai jempol bengkak tadi ya dokter ya. Oke, untuk pemirsa yang di rumah, pembincangan kita semakin menarik dan tentunya di akhir segmen nanti kita akan membawakan sebuah menu ya dokter ya, menu yang baik untuk Anda penyintas asam urat. Tentunya ada penasaran, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Hidup Sehat, dan tentunya acara kita bekerja sama dengan Healthy Family Catering di Gizi, bebas MSG, rendah lemak trans. Baik, untuk selanjutnya dokter, tadi kita sudah membahas berbagai macam sumber makanan juga ya dokter ya di segmen sebelumnya. Nah sekarang kita ingin membahas kiat pengendalian dari asam urat itu bagaimana dokter dalam darah, kiat-kiatnya? Ya yang pertama kita kembali penyakit awalnya kalau ginjal ya tentu itu yang harus dikendalikan ya toh. Kalau ini produksinya yang meningkat ya kita terpaksa mau tidak mau karena kelainan genetik, kelainan bawaan ya harus beri obat ya untuk mengurangi produksinya. Penderita leukemi itu kanker daripada darah putih. Leukemi itu juga asam uratnya juga tinggi. Ya, jadi itu juga kita harus hati-hati dengan penderita dengan leukemi ya. Kemudian juga selain di dalam tadi ya tentu leukemi ya diobati ya. Tapi yang kalau dari makanan ya dianjurkan makanan yang rendah purin ya, sayur, ya buah, ya ikan, kecuali makarel tadi, kecuali sardin, kecuali ikan teri tadi yang harus dikurangi ya. Tapi salah satunya pilihnya adalah jamur. Jamur ya. Ya, ini jamur kancing nih ya. Nah, jamur kancing ini baiknya adalah bahwa selain dia rendah kolesterol, juga asam uratnya tidak terlalu tinggi. Walaupun bukan bebas asam urat loh ya. Bukan berarti jamur tuh boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Bukan itu, karena nanti DNA-nya dari asam uratnya juga akan tinggi. Makanya sebenarnya makan harus secukupnya, gitu. Nah, dari jamur ini bisa diolah menjadi, contohnya adalah dibuat rawon. Ini namanya rawon jamur. Ya. Rawon jamur. Nah, ini memang khas untuk di Gizi, ini rawon jamur. Di resto di Gizi ya, dokter. Ini adalah buatan daripada yang diciptakan di sini sebagai salah satu pilihan untuk rawon ya. Nah, rawon biasanya ditambah makannya empal kan. Nah, ini tapi empalnya dibuat empal dari jamur. Memang empalnya tidak bisa panjang-panjang seperti empal ya. Tetapi rasanya dan bumbunya tidak kalah empal gitu ya. Ya gitu. Cuman memang bentuknya tidak mungkin dengan model begini lalu dijadikan panjang seperti daging, tidak mungkin. Tapi bumbu dan cita rasanya ya seperti empal ya. Ini contoh menu. Baik pemirsa, seperti yang saya janjikan tadi kita akan bahas masalah menu-menu, dan tadi sudah dijelaskan sama Dokter Ongko. Ternyata dari bahan baku jamur seperti ini dokter ya, bisa menjadi 2 masakan yang tidak kalah dengan pengganti daging ya mungkin dokter ya. Ada rawon dan ada empal tadi dokter. Baik dokter, untuk berarti seperti yang kita bahas sebelumnya, obesitas itu juga sebenarnya jadi fokus utama ya dokter ya, untuk mengatasi penyakit yang mengakibatkan asam urat tinggi kemudian ke ginjal gitu ya dokter. Ya memang obesitas itu kan terjadi namanya metabolic syndrome. Ya. Metabolic syndrome itu kumpulan gejala, tekanan darahnya naik, gulanya mulai naik, kolesterolnya mulai naik, HDL kolesterolnya turun, LDL-nya naik, kan gitu kan ya.
Tapi ditambah sekarang asam uratnya juga naik. Nah, sebenarnya naik juga. Kita tahu kalau asam urat naik itu bukan malah menjadi baik, malah menjadi jelek. Kalau masih di bawah 4 atau sampai sekitar 4 itu bagus. Jadi kita harus mengendalikan obesitas. Jadi malahan dikatakan bahwa kita lupakan aja makanan-makanan yang tadi teri, segala jeroan dan sebagainya. Asal kita bisa menguruskan badan kita dengan mengurangi kalori. Kita mengurangi kalori itu ya juga nasinya dikurangi, jangan banyak-banyak, nasi goreng jangan banyak-banyak, jangan beli nasi goreng jumbo misalnya, gitu. Kemudian ngurangi sayurnya, ngurangi dagingnya, ini juga merawonnya misalnya jangan banyak-banyak, maka itu jauh lebih baik daripada kalau kita ini nggak makan jeroan, kita nggak makan lah itu kan aku kan boleh, jadi berarti nasi boleh kan, asam uratnya rendah, aku mau makan nasi goreng jumbo seperti saya bilang tadi, ya sama saja. Penting obesitas tadi makan nasinya cukup, gitu. Kemudian dagingnya cukup. Kalau makan jeroan kian aja lah, oke lah, tombol pengen enak cuma 10 cm juga ya toh, ya sudah itu aja itu. Nggak apa-apa. Lebih baik itu daripada kita menghindari semua. Ini kan nggak makan toh, ini kan tadi dibilang tidak tinggi asam urat kan, bukan kacang kan. Ini kan apa namanya misalnya manggis kan. Wow, jadi buah manggis kan boleh. Wow, baik sehat. Aku karena tidak ada asam uratnya atau sedikit, aku makan banyak. Lu makan banyak, akhirnya jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan gitu ya. Jadi kalau kita sedikit-sedikit manggisnya 2-3 nggak apa-apa, tapi kalau mulai sekian, yo masalah. Ya, jadi intinya sebenarnya lebih baik daripada terlalu takut makan segala, lebih baik makan segala tapi jumlahnya sedikit. Ya, semuanya yang berlebihan tentunya tidak baik ya dokter ya. Ya, makanya daripada takut ini wes lah. Lebih baik takut gemuk, itu lebih rasional gitu daripada atau takut makan banyak, itu lebih rasional. Baik dokter, untuk obat-obatan dari penderita asam urat ini seperti apa dokter? Ya kembali obatnya itu kan penyebabnya karena keluarnya dari ginjal. Jadi ada obat-obatan yang membantu mempercepat pengeluaran asam urat dari darah menuju ke ginjal keluar. Ada asam urat obat-obatan untuk mengurangi produksi asam urat di dalam tubuh, misalnya allopurinol yang banyak orang kenal, ya toh. Ada juga obat-obat ya tentunya ada juga obat-obatan yang untuk mengurangi nyeri yang timbul daripada gout tadi. Nah, itu diberi obat-obat penghilang rasa sakit, tentu dengan catatan banyak efek sampingnya. Ya. Dan kemudian terakhir ya tentu sebagai makanan, sebagai obat, artinya jangan makan sumber purin yang terlalu tinggi. Tapi kalau bebas nggak mungkin. Nah, tapi apakah sebenarnya kemudian banyak orang sekarang memakai suplemen, pakai jamu. Jamu banyak yang asam urat diklaim menurunkan asam urat. Iya. Tapi biasanya kalau jujur jamu-jamu itu kadang-kadang diberi obat-obat kimia, phenylbutazon dan sebagainya untuk mengurangi nyeri. Jadi kalau minum itu untuk jamu langsung kemudian cespleng kakinya nggak nyeri lagi, itu kita harus curigai bahwa itu tidak murni jamu. Tidak murni jamu ditambah obat. Ya pasti ada bahan kimianya. Karena jamu itu kerjanya itu sifatnya lambat, nggak pernah cospleng. Kalau jamu cospleng, bahaya. Ya mungkin kita harus lebih curiga ada bahan-bahan kimia yang dicampurkan di dalamnya. Baik dokter, berarti memang perlu diet rendah purin ya dokter ya? Dan diet rendah purin dan diet rendah kalori untuk yang gemuk. Ya. Jadi yang rumus 3J itu juga baik ya dokter? Jumlahnya, jumlah, jadwalnya, jenisnya, dan kurangi R. Apa itu R itu? Rakus. Oh, ya berarti 3J plus min R gitu. 3J kurang R ya jadi. Oke dokter. Jadi sebenarnya kalau jamu tuh lebih ke anti nyeri tadi dokter ya. Sebenarnya kalau kita konsumsi anti nyeri secara berkepanjangan gitu dokter, apakah baik dokter? Kurang baik. Kurang baiknya itu apa? Yang pertama efek sampingnya adalah lambung. Akan menimbulkan luka lambung, luka di dalam lambung. Bisa seperti itu. Yang kedua itu menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Jadi minum obat penghilang rasa sakit yang berkelanjutan dalam jangka panjang itu berisiko terjadinya gangguan daripada ginjal. Gangguan ginjal. Nah, jadi itu yang sebab yang paling banyak ditakutin
daripada penggunaan jangka panjang obat-obatan penghilang rasa sakit. Oke dokter, nah untuk pemirsa yang di rumah ternyata ketika ada jamu cospleng tadi itu mungkin harus hati-hati karena bisa saja mengandung anti nyeri yang ternyata ketika dikonsumsi dalam jangka panjang bisa mengakibatkan tukak lambung bahkan gangguan ginjal ya dokter ya. Nah, baik dokter, sekarang kita mungkin bahas sedikit masalah makannya dokter. Ini selain dengan jamur ini nih sebenarnya bisa dikatakan aman ya dokter ya untuk penderita asam urat ya dokter ya? Ya pokoknya sebenarnya menu-menu jamur ini dalam jumlah yang cukup aman. Aman dokter ya. Dan tentu sekali lagi dengan catatan bahwa ginjalnya kalau makannya jamur tapi ginjalnya jebol ya lain lagi ceritanya ya. Karena dia walaupun nggak bisa dibuang kan. Oh gitu ya. Oke, untuk pemirsa di rumah tentunya juga yang pengen nyari menu-menu kayak gini bisa aja langsung datang ke sini dokter ya, ke Healthy Family Catering The Gizi. Bebas MSG, bebas formalin dan rendah lemak trans. Oke, untuk terakhir mungkin dokter ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang di rumah terkait tema kita hari ini. Sebenarnya singkat katanya sebenarnya orang sakit gout, pria sakit gout gemuk sebaiknya mengurangi nafsu makannya dikurangi ya. Jadi selera makannya dikurangi, R-nya dikurangi ya. 3C min R. Oke. R-nya dikurangi. Jadi yang kedua yang makanan-makanan yang menjadi tinggi asam uratnya tadi itu perlu dikurangi. Tetapi jangan lupa bahwa makanan yang tadi dikatakan karena tidak termasuk makanan yang tinggi asam urat, maka boleh saya makan sebanyak-banyaknya. Itu harus dihilangkan. Jadi kita tetap makan harus dalam jumlah yang terbatas, nggak bisa dalam jumlah banyak. Maka itu saya bilang kurangi R-nya tadi. Oke, untuk pemirsa di rumah, jadi intinya adalah kita menemukan rumus baru di sini pemirsa. Selain 3J, tepat jumlah, jadwal, dan juga jumlah, jadwal, kemudian apa dokter? 3J? Jumlah, jadwal, dan jenis. Oh, dan jenisnya juga ada satu, dikurangi R-nya, rakusnya. Baik, untuk pemirsa di rumah, yang ingin sekali memesan makanan karena khawatir ya dokter ya, tingginya asam urat di makanan-makanan biasa, mungkin bisa langsung datang ke atau menghubungi dulu di Healthy Family Catering The Gizi, bisa menghubungi di nomor 0341 444 3103 atau 0341 470 963. Bisa juga emailnya ada di thegizicatering@konsultan.com, dan untuk mungkin bisa mengunjungi sini dokter ya, di Jalan Indragiri 2, Kafling 23 Malang. Oke, untuk pemirsa di rumah, tidak terasa sudah 60 menit kita bersama, dan saya ucapkan terima kasih sekali pada narasumber kita hari ini, pada Dr. Ongko Sustiati, MNS SPGK atas waktunya. Terima kasih dokter. Dan juga kepada Healthy Family Catering The Gizi atas kerjasamanya dengan kami. Baik, untuk pemirsa di rumah, sekian episode kita pada kali ini. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat setiap Senin malam jam 7, tetap di Dama TV. Tetap jangan kemana-mana, saksikan terus Hidup Sehat. Klepon ini kalau dilihat warnanya kan lain nih, ya. Ini hijaunya muda, kinclong, nyorak. Kalau ini hijau agak buram. Ya, orang lebih tertarik ini kalau soal warna itu. Tapi yang sehat tuh ini. Nah, sekarang kita mau makan untuk hidup atau hidup untuk makan kan? Yang makan tuh matanya apa mulutnya? Ya kan gitu. Kalau matanya ini, kalau mulutnya ini kan gitu kan ya.